Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Uzan masalih fil kitab wa nazul wa sallim wa barik musallina jabrin masyayikh wa barik musallina jabrin masyayikh wa qal wa sallim wa barik musallina jami'a sayyidina wa jaddatina musallina jami'a abaina wa ummahatina syukur billahi lana wa lahu al-fatihah. Kitab Kifayatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal nadkur laka al-aqaid al-khamsin mujmalatan qabla dzikriha mufassalatan. Halaman 25. Wal nadkur lan becik nuturaken sapa kita laka maring sira al aqaida ing pira-pira aqaid al khamsina kang 50 mujmalatan hale global qabla dzikriha ing dalem sadurunge nuturaken aqaid mufassalatan hale terperinci. Fa'lam wa sapa sira annahu ing seduhune kelakuan iku yajibu wajib lahu subhanahu wa ta'ala ketuwe Allah subhanahu wa ta'ala wajib apa isruna 20 sifatan apane sifate wa yastahilu lan mustahil alaihi ing atase Gusti Allah apa isruna 20 wa yajuzu lan wenang fi haqihi ing dalem hake Gusti Allah Ta'ala opo amrun perkara wahidun kang siji. Fahadihi maka utawi iki-ikila aqaid iku ihda wa arba'una petang puluh siji. Wa yajibulan wajib lirrusuli keduwe pira-pira utusan opo arba'atun perkara papat. Wa yastahilu lan mustahil alaihim ing atase rusul apa arba'atun perkara papat. Wa yajuzu lan wenang fi haqqihim ing dalem hake rusul alaihim moga-moga tetep ing atase iku alaihim moga-moga tetep ing atase rusul as-shalatu utawi rahmat wassalamu lan keselamatan. Wa yajuzu lan wenang apa amrun perkara wahidun kang siji. Fahadihi moko utawi iki-ikilah aqaid iku al-khamsuna 50. Wa sayati lan bakal teko apa tahrirul kalami murni akan kalam inda dzikriha ing dalam nalikane nuturaken aqaid khamsin mufassalatan hale perinci insyaallah taala insyaallah mun kersa sapa Allah Gusti Allah taala haleluya sapa Allah. Wa lam bi anal jumlatal khabariyah min ba'di nukrin khalisin wa subiyah wa ba'da urfin khalisin halam taro kala tasir tatlubu asbabal mirah. Jumlah kalau jatuh setelah nakirah yang murni mahdo maka menjadi sifat, dan jika jumlah itu jatuh setelah makrifat yang murni maka menjadi hal. Contohnya lafaz ta'ala. Lafaz ta'ala adalah jumlah fi'liyah yang mana posisinya jatuh setelah isim makrifat yang berupa lafaz Allah. Maka ta'ala tarkibnya menjadi hal. Ta'ala halilur sapa Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwal utawi kang awal menas sifati kang tetep saking pira-pira sifat al wajibati kang wajib lahu ta'ala keduwe Gusti Allah ta'ala. Al awalu utawi kang awal menas sifati kang tetep saking pira-pira sifat al wajibati kang wajib lahu ta'ala keduwe Gusti Allah ta'ala iku al wujudu wujud. Iku al wujudu wujud. Yang pertama kita membahas
Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala pertama adalah wujud. Wahtalafa lan dadi persulayaan sopo ulama. Ini kenaan gini. Wahtulifa lan den persulayaaken opo fi maknahu. Wahtulifa lan den persulayaaken opo fi maknahu maknane wujud. Waktu lifalan dan persulayaaken apa fi maknahu maknani wujud. Faqala moko dawuh sapa ghairul imamil asy'ari sa'liyani imam asy'ari. Wa man lan ulama tabi'a kang manut sapa man hu ing ghairul asy'ari. Tabi'a kang manut sapa man hu ing ghairul imamil asy'ari. Al wujudu utawi kang aran wujud iya wujud. Al wujudu utawi kang aran wujud iya wujud iku al halu tingkah. Iku al halu tingkah al wajibatu kang wajib lidati keduwe dat. Madama ing dalam selagini langgeng opo addatu dan al wujudu utawi kang aran wujud ya wujud iku al halu tingka al wajibatu kang wajib lidati keduwe dat. Madamat ing dalam selagini langgeng opo addatu dan. Untuk makna wujud sendiri ini masih menjadi kontroversi di antara kalangan para ulama teolog, ahli teologi ilmu ketuhanan. Faqala ghairul imam al-asy'ari wa man tabi'ahu al-wujud hiya al-halah al-wajibah lidzati madamatillah. Menurut selain Imam Asy'ari dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya Imam Asy'ari, wujud adalah hal atau keadaan yang wajib untuk dat. Saya ulangi. Menurut Imam Asy'ari dan pengikutnya, menurut selain Imam Asy'ari dan pengikutnya, wujud adalah suatu keadaan yang wajib bagi dat. Wujud itu bukan dat, tapi suatu keadaan yang mana keadaan ini melekat pada dat. Paham ya? Madamatid dat, selama datnya masih ada. Selama datnya masih ada, maka keadaan ini selalu melekat pada dat tersebut. Ini namanya wujud. Yang harus sampean pahami, wujud itu bukan dat. Contoh, kopi diminum asik kan? Mantap. Nah, kopi ini, wujud dari kopi ini bukanlah datiyah kopi. Esensi dari kopi ini bukanlah wujudnya. Datiyahnya ini, datnya kopi ini. Wujudnya berarti bukan. Saya contohkan gini. Sampean tahu wujud dari adik saya yang bernama Cak Inul. Cak Inul wujud. Ya. Tapi sampean tidak tahu datnya Cak Inul karena sekarang tidak ada. Nyambung ya? Jadi wujud itu adalah suatu keadaan atau sifat yang melekat pada dat, bukan datnya sendiri. Cainulnya wujud. Sampai tahu wujudnya Cainul. Tapi mana Cainulnya? Datnya tidak bisa sampean raih untuk saat ini. Sama dengan itu, datnya Allah tidak ada seorang pun yang mengetahui datnya Allah. Tapi kalau berbicara wujudnya Allah, semua orang yang Islam tahu akan wujudnya Allah. Dan ini wajib bagi Allah. Dari sini yang harus Anda pahami, wujud itu bukan dat.
Wa hadhil hal utawi ikilah hal tingkah iku la tu'allalu ora den illati opo hadhil hal bi'illatin kelawan illat. Wa hadhil halu utawi ikilah hal iku la tu'allalu ora den illati opo hadhil hal bi'illatin kelawan illat. Cara bacanya wa hadhil halu bukan halih. Karena kalau ada isim isyarah, setelah isim isyarah berupa isim yang terdapat al, maka isim yang terdapat alnya itu menjadi sifat dari isim isyarah. Wa bi isyaratin ka ayin fi sifat in kana tarbuha yufitul ma'rifah. Itu nanti malumiannya. Wa hadhil halu utawi ikilah tingkah iku la tu'allalu ora den illati opo hadhil hal bi'illatin kelawan illat. Keadaan ini tidak bisa dialasi dengan satu alasan. Jadi sulit untuk dicerna. La tu'allalu bi'illatin, tanpa sebab dan akibat. Wa makna kauniha halan, wa makna kauniha utawi makna anane hadhil hal iku halan hal. Wa makna kauniha utawi makna anane hadhil hal iku halan hal iku annaha setuhune hadhil hal iku lam tartaki ora munggah opo hadhil hal ila darajatil maujudi maring derajat maujud hatta tusyahada hingga bisa den sakseni apa hadhil hal walam tanhatu lan ora mudun walam tanhati lan ora mudun apa hadhil hal ila darajatil ma'dumi maring derajat ma'dum hatta takuna hingga ono apa hadhil hal iku adaman ora ono mahdon kang murni bal balik hiya utawi hadhil hal iku wasitotun perantara iku wasitotun wasitoh utawa perantara bainal maujudi ing dalam antarane maujud wal makdumi lan makdum. Dah. Adapun yang dikehendaki dengan hal itu apa? Wa ma'na kauniha halan annaha lam tartaqi ila darajatil maujud hatta tusahakan. Yang dikehendaki dengan hal keadaan itu adalah sifat wujud ini tidak bisa naik kepada sifat wujud hatta tusahada sehingga wujud ini bisa disaksikan. Saya ulangi. Annaha lam tartaqi ila darajatil maujud hatta tusahada. Hal. Kalau ada papan, Bang perhatikan. Hal. Kita membahas hal. Hal ini adalah wasitoh. Adalah suatu keadaan yang mana keadaan ini berada di tengah-tengah antara keadaan wujud dan ada. Antara ada dan tiada, di tengah-tengah ini ada namanya hal. Nyambung? Nyambung ya? Hal ini tidak bisa naik, keadaan ini tidak bisa naik kepada derajat wujud hingga dia bisa disaksikan. Kalau wujud dia akan bisa disaksikan. Paham ya? Dan keadaan ini juga tidak bisa turun hingga
dia menjadi tidak ada. Kalau turun menjadi makdum, tidak ada. Bal hiya wasitatun bainal mawjud wal makdum. Hal ini adalah perantara suatu keadaan di antara ada dan tiada. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Fa wujudu Zaidin moko utawi wujudi Zaid. Fa wujudu Zaidin moko utawi wujudi Zaid masalan kelawan umpamani iku halun hal wajibatun kang wajib lidatihi kedue date Zaid. Ayat kesilatan fakuh ora dadi kepecat opo hal anha saking dat. Latan fakuh ora dadi kepecat opo hal anha saking dat. Wa makna qaulihim utawi makna dawuhing ulama rupani la tu'allalu bil latin. La tu'allalu ora bisa den illati opo hal bi'illatin kelawan illat siji. Maknane iku annaha setuhune hal iku lam tansa ora cukul opo hal an syai'in saking suwiji-wiji. Bihilafi kauni Zaidin berbeda di kelawan anani Zaid iku qadiron wong kang kuwasa. Qadiron menjadi khabar dari kaunu wa ghairu madin mislahu qad amila imkana ghairul madi minhus tu'mila. Lafaz kana baik berupa fi'il madi, mudhari, masdar, isim fa'il, amarnya atau yang lain itu bisa beramal semua. Tarfa'ul isma dan subul khabar. Bisa dibaca bihilafi kauni Zaidun. Zaidun menjadi isim dari kauni. Bisa dibaca kauni Zaidin idhofah. Ana saduni hal iku lam tansya ora cukul opo hal an syai'in saking suwiji-wiji. Bihilafi kauni Zaidin berbeda ni kelawan anane Zaid iku qadiron wong kang kuwasa masalah kelawan umpamane. Fa innahu moko setuhune kauni Zaidin qadiron iku nasya'a cukul opo qadiron an kudratihi saking kudrohe Zaid. Fakaunu Zaidin moko utawi anani Zaid iku qadiron wong kang kuwasa masalan kelawan umpamane wa wujuduhu lan wujude Zaid iku halane hal karone ko imane kang jumeneng karone bidatihi kelawan date Zaid. Ghaira mahsusaini kang ora bisa den rasa karone bihasatin kelawan ponco indra minal khawasil khamsi kang tetep saking piro-piro ponco indra kang limo illa angin annal awala setuhune perkara kang awal iku lahu tetep kedue awal illatun utawi illat yan sau kang cukul opo illat anha yang sau kang cukul opo awal anha saking ilat wa hiya utawi ilat iku al qudratu qudrat wasani utawi kang kaping pindho iku la illat ora ono illat iku maujud lahu kedue sani titik. Fawujudu Zaidin masalan halun wajibatun lidati. Contoh sekarang wujudnya Zaid. Wujudnya Zaid itu adalah suatu keadaan yang mana keadaan ini melekat pada datiyah dari Zaid itu sendiri. Ainatan fakuan. Artinya suatu keadaan ini tidak bisa terlepas dari datiyahnya. Ya. Wujud dari kopi, wujud dari kopi ini tidak bisa terlepas dari kopi ini sendiri. Paham ya? Sifat ini selalu melekat. Ini datiyah kopi.
kemudian punya sifat wujud. Keadaan wujud ini tidak bisa terlepas dari dzatiyahnya. Sehingga ketika keadaan wujud ini terlepas, maka dzatiyahnya akan tiada. Misalkan wujud kopi tidak ada, ya kan, terlepas berarti. Maka datnya itu juga tidak akan ada. Seperti tadi, inul itu wujud. Ya, dzatiyahnya mana? Tidak ada. Kalau wujudnya diambil, inulnya tidak di sini, diambil, disuruh pulang ke rumah, datnya kan tidak ada. Dari sini membuktikan wujud ini selalu melekat pada dat. Wa mana qaulihim la tu'allalu bi illatin annaha lam tansha an sayyin bila fi kauni zaidin qadiran masalan fa innahu nasha'a an qudratihi. Yang dikehendaki dengan bahasa dari musannif yang berbunyi la tu'allalu bi illatin, hal keadaan ini tidak bisa diilati dengan satu ilah, tidak bisa dialasi. Maksudnya apa? Bahasa ini adalah annaha lam tansha an sayyin, tidak muncul dari apapun. Keadaan ini tidak ada yang memotivasi. Dia suatu keadaan yang berdiri sendiri, tidak muncul dari hal-hal lain. Paham ya? Bihilafi kauni zaidin qadiron masalan fa innahu nasha'a an qudratihi. Berbeda dengan misalkan Zaid mempunyai sifat qadiron. Zaid mempunyai sifat kuasa, mampu dia. Mampu untuk minum kopi, mampu mengangkat bata misalkan. Sifat dia itu qadir, mampu untuk mengangkat. Ini ada yang memotivasi, ada yang memunculkan, yaitu sifat qudrah. Jadi seakan-akan qadiron ini adalah implementasi dari qudrah, praktek dari qudrah. Ada sifat kuasa, kemudian dia realisasikan berupa mengangkat bata, minum kopi. Itu qadiron. Nyambung? Contoh, saya qadiron. Ini gak apa-apa ya, saya contohkan pada ini. Saya qadir. Saya adalah orang yang qadiron, mampu untuk mengangkat gelas ini dan meminumnya. Mantap, mampu. Kemampuan saya untuk mengangkat kopi ini nasa'ah anil qudrah. Ini muncul dari dorongan yang berupa sifat qudrah. Saya punya sifat untuk mampu itu, mampu mengangkat. Kemudian saya aplikasikan dengan berupa kemampuan saya mengangkat gelas ini. Nyambung ya? Kalau sifat qadiron muncul dari qudrah. Kalau wujud tidak muncul dari apapun. Lam tansha an sayyin. Itu bahasa la tu'allalu bi'illatin. Tidak muncul dari apapun. Fakaunu zaidin masalan wa wujudu halani ko imani bidatihi ghairu mahsusaini bihasatin. Contoh Zaid itu putra, dia kuasa, kemudian wujud dari Zaid. Wujudnya Zaid, kemudian sifat putranya Zaid, itu adalah halani ko imani bidatihi. Dua keadaan yang menetap pada datnya Zaid. Ghairu mahsusaini bihasatin minal hawasil khamsi, yang tidak bisa dideteksi dengan panca indera yang 5. Zaid mempunyai sifat wujud dan mempunyai sifat qadiron. Sifat qadiron dan wujudnya Zaid ini tidak bisa dideteksi dengan panca indera yang 5. Paham ya? Perhatikan sama. Antara sifat wujud dengan qadir sama. Sama-sama tidak bisa
dilihat dengan panca indera. Illa annal awwala lahu illatun yansha'u anha. Cuma perbedaannya, kalau yang pertama itu ada illat yang membuat dia muncul. Yang pertama adalah bahasa qadirah. Tulis saja biar sampean bingung. Sifat qadirunnya Zaid dan sifat wujudnya Zaid ini ada titik temu, di mana titik temunya adalah sama-sama ghairu mahsusaini bihasatin minal hawasil khamsi. Sama-sama tidak bisa dirasa, ditemukan dengan panca indera yang 5. Sifat kok, sifat wujud dan sifat kuasa. Ini panca indera kita tidak bisa untuk menemukan sifat ini. Cuma perbedaannya, illa annal awwala lahu illatun nasa'a yansa'u anha. Bagian yang pertama adalah sifat qadir. Ini punya suatu motivasi, hal yang mendorong agar sifat ini muncul. Lahu illatun yansa'u anha, mempunyai sesuatu yang membuat dia muncul. Wasani la ilata lahu, untuk bagian yang kedua wujud, ini tidak ada suatu apapun yang mendorong untuk dia wujud. Paham? Dua sifat ini punya titik temu kesamaan dan juga perbedaan. Persamaannya di mana? Ini sama-sama hal, sama-sama dua keadaan yang tidak bisa dipanca indera. Paham ya? Persamaannya di situ. Perbedaannya, munculnya sifat qadir ini ada dorongan dari sifat qudrah. Nasa'a anil qudrah. Munculnya sifat wujud tidak ada. Yang membuat sifat wujud ini muncul tidak ada. La tu'allalu bi'illat. Paham ya? Perbedaannya dari situ. Kalau qadir ada yang memunculkan, kalau wujud tidak ada yang memunculkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza utawi ikilah perkara iku dobitun pelanggaran lil hali kedue hal an-nafsiyati kang bangsa nafsiyah. Ini adalah suatu dobit, batasan-batasan untuk hal nafsiyah. Wa kullu halin utawi saben-saben hal iku qaimatun. Wa kullu halin utawi saben-saben hal qaimatin kang jumeneng. Wa kullu halin utawi saben-saben hal qaimatin kang jumeneng bidatin kelawan dat iku ghairu mu'allalatin, ora den illati biang illatin. Liru kurang pas. Wa kullu halin utawi saben-saben hal qaimatin kang jumeneng bidatin kelawan dat ghairu mu'allalatin kang. Ini jadi sifat aja ya, enggak jadi khobar. Ghairu mu'allalatin kang ora den illati bi illatin kelawan illat iku tusamma den arani apa hal sifatan ing sifat nafsiyatan kang bangsa nafsiyah. Setiap keadaan hal yang keadaan ini selalu melekat pada dat yang mana tidak bisa dialasi, maka dinamakan dengan sifat nafsiyah. Sampai ingat-ingat. Sifat nafsiyah apa? Sifat nafsiyah itu adalah suatu keadaan yang tidak bisa diillati dengan ilat.
suatu keadaan yang melekat pada dat dan tidak bisa dialasi, tidak ada alasannya. Wahya utawi sifat nafsiyah iku allati perkara la tu'aqalu kang ora bisa den akal opo addatud dat biduniha kelawan tanpa allati, biduniha kelawan tanpa allati ay la tatasawwaru addatu latu tasawwaru ora bisa den gambaraken opo addatud dat bil akli kelawan akal wa tudraku lan ora bisa den temu opo dat illa bisifatiha angin kelawan sifat dat an-nafsiyati kang bangsa nafsiyah. Kat tahayyuzin kaya tahayyuz ngalap panggonan lil jirmi keduwe jirim. Fa innaka moko seduli sira iku intasawwarta lamun gambaraken sapa sira hu ing tahayyuz wa adrakta lan bisa nemu sapa sira hu ing tahayyuz adrakta moko bisa nemu sapa sira annahu ing sedune jirim iku mutahayyizun ngalap panggonan. Titik. Sifat nafsiyah itu adalah wahya allati la tu'aqalu datu biduniha. Dan itu tidak bisa digambarkan dengan tanpa hal tersebut. Sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah itu adalah dat tidak bisa diangan-angan, tidak bisa digambarkan, tidak bisa diilustrasikan kecuali dengan hal tersebut. Nyambung? Gak usah tanya dulu, tapi ini nanti musyawarah. Nanti di akhir ya ada session musyawarah. Salahnya adanya. Saya ulangi. Buka pertanyaan juga. Nanti ya. Saya ulangi. Ini sifat nafsiyah adalah sesuatu yang mana dat itu tidak bisa digambarkan di dalam otak kecuali dengan sesuatu tersebut. Itu sifat nafsiyah. Contoh kata hayus lil jirmi. Jirim suatu bentuk benda itu pasti mempunyai tempat. Paham ya? Kopi, sampai perhatikan kopi saya. Kopi ini mengambil bagian di suatu tempat di atas piring. Ini tahayus lil jirmi. Sampean bayangkan kopi, pasti kopi ini mempunyai tempat. Lah, tidak bisa dibayangkan kopi ini tanpa tempat. Nyambung. Sama dengan itu, datiyahnya Tuhan atau datiyahnya suatu benda tidak bisa dibayangkan tanpa hal. Tanpa sifat wujud tadi tidak bisa. Fa innaka intasawwar tahu adrakta annahu mutahayyizun. Kalau kamu menggambarkannya, sampean mengilustrasikan, mengangan-angan, kemudian sampean menemukan suatu benda itu, maka kamu akan menemukan benda tersebut mempunyai tempat. Pasti kopi ini di atas piring atau di atas mangkok. Kopi di atas mangkok, di atas lepean, di atas meja, dan seterusnya. Wala hadal qauli lan ing atase iki-ikilah qaul. Wa huwa utawi hadal qaul iku kaunul wujudi. Anani wujud iku halan hal. Menurut qaul ini berarti qaul dari selain Imam Asy'ari mengatakan wujud itu adalah hal. Ya. Wujud adalah hal. Saya ulangi, wujud menurut selain Imam Asy'ari
adalah hal. Hal itu apa? Hal itu wasitoh bainal ma'dum wal maujud. Suatu keadaan yang dia ada di tengah-tengah di antara posisi wujud dan tidak ada. Fadatullahi ta'ala maka utawi date Gusti Allah ta'ala iku ghairu wujudihi, tutu wujude Allah. Maka datnya Allah itu bukan wujudnya. Karena wujud bukan dat. Wujudnya Allah bukan dat. Sehingga datnya Allah itu bukan wujud. Dat ya dat, esensi. Ya. Wadawatul hawadisi utawi piro-piro date piro-piro perkara kang anyar iku ghairu wujudiha, tutu wujude dawat. Dan datiah daripada hal-hal baru seperti saya dan sampean semua ini bukan wujudnya. Karena wujud bukan dat. Datiahnya tobib bukan wujudnya. Tobib mana? Yaitu datnya. Wujudnya tobib yaitu. Ini saya masih remeng-remeng ini menggambarkan antara datiah dengan wujud. Ya kayak tadi. Datiah kamu tidak bisa untuk menemukan datiah itu kecuali dengan wujud dari datiah. Tapi kalau wujud kamu bisa menemukan tanpa menemukan datnya. Kamu tahu pada wujudnya Zainul atau Inul tahu, cuma datnya kan nggak ada sekarang. Kalau sama-sama ada, ini kayaknya tasabuh antara wujud dengan dat ini. Wujudnya ini, datnya ini. Kayaknya masih remeng-remeng. Nyambung ya? Bedanya dat dengan wujud. Beb. Alhamdulillah. Pokok topik nyambung, yang lain yang nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Asy'ariyu lan dawuh sapa al-Asy'ariyu imam kang bangsa Asy'ari. Imam Asy'ari berkata, wa man lan ulama tabi'a kang manut sapa manhu ing Asy'ari. Al-wujudu utawi wujud iku ainul maujudi, kahanane perkara kang den wujudaken. Al-wujudu utawi wujud iku ainul maujudi, kahanane perkara kang den wujudaken. Fala hada moko ing atase iki ikilah qaulul Asy'ari. Wujudullahi utawi wujude Gusti Allah iku ainu dzatihi, kahanane date Gusti Allah. Ghairu zaidatin kang ora tambah alaihi ing atase datullah. Fil khariji ing dalam kenyataan. Wa wujudul hadis utawi wujudi hadis iku ainu dzatihi, kahanane date hadis. Wala hadalan ing atase ikilah keterangan layat haru ora bisa bertelo apa adul wujudi mertelakan utawa wilangane wujud sifatan ing sifat. Layat haru ora bertelo apa adul wujudi melang-melang wujud sifatan ing sifat. Li'annal wujuda krana sedune wujud iku ainud dati, kahanane dati. Wa sifatalan sedune sifat iku ghairud dati, dudu dati. Menurut Imam Asy'ari, wujud itu adalah ainul maujud. Wujud itu adalah bentuk dari sesuatu yang diwujudkan. Wujudnya kopi, ya datiahnya kopi ini. Wujud ainud dat. Beda kan dengan Ghairul Asy'ari. Kalau pendapat yang pertama awal, wujud itu adalah hal yang qaimatun bidzat. Suatu keadaan yang melekat pada dat, sifat. Sehingga bukan dat. Wujud bukan dat. Menurut pendapatnya Ghairul Asy'ari. Tapi menurut Imam Asy'ari dan pengikut-pengikutnya, wujud itu adalah ainud dat. Wujudnya kopi ya, datnya kopi ini. Wujudnya Allah ya, datnya Allah itu. Wujudnya Hudayfi ya gini. Rambutnya agak panjang ya.
warna kulitnya agak-agak gelap. Wujudnya hudat, ya zatnya itu. Paham ya? Ini berbeda dengan pendapat yang awal. Wala hada la yadharu addul wujudi sifatan. Kalau kita mengikuti pendapat terakhir ini, pendapatnya Imam Asy'ari, maka kita tidak akan bisa mendapatkan penjelasan bahwasanya ini termasuk sifat. Padahal wujud itu kan sifat. Wujud kita bako lahirihi itu yang sifat yang wajib bagi Allah. Kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Asy'ari ini, maka wujud bukan sifat. Tidak bisa dikatakan sifat wajib bagi Allah. Karena menurut Asy'ari, wujud adalah ainud dat. Ya, dat itu sendiri, bukan sifat. Paham ya? Ini jangan ditanyakan, ini yang kuat yang mana, Imam Asy'ari apa Ghairul Asy'ari? Lagi-lagi suka nembang-nembang madhab. Bismillahirrahmanirrahim. Bihilafi berbedani kelawan qaul. Alal qaulil awali ing atase qaul kang pertama. Fa inna ja'lahu maqastuni ndateaken qaul awal. Wa inna ja'lahu maqastuni ndateaken wujud sifatan ing sifat iku dhahirun pertelo. Kalau qaul yang pertama wujud dikatakan sifat itu sudah jelas, ya kan? Karena suatu keadaan sifat yang melekat pada dah. Kalau menurut pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Asy'ari, wujud adalah ainud dat itu sendiri, maka bukan sifat. Wa makna wujubil wujudi utawi maknane wajibe wujud lahu ta'ala kedue Gusti Allah Ta'ala alal awali ing atase qaul kang kawitan iku anna sifata sedune sifat an-nafsiyata kang bangsa nafsiyah allati rupane sifatan nafsiyah hiya ya allati iku halun tingkah sabitatun kang tetep lahu ta'ala kedue Gusti Allah Ta'ala. Wa makna wujubil wujudi utawi maknani wajibe wujud lahu kedue Gusti Allah Ta'ala alal awali ing atase qaul kang kawitan iku anna sifatan nafsiyata sedune sifat kang bangsa nafsiyah iku allati perkara ya kang utawi allati iku halun tingkah sabitatun kang tetep lahu ta'ala kedue Gusti Allah Ta'ala. Kalau mengikuti pendapat yang awal, berarti sifat nafsiyah itu adalah suatu keadaan yang melekat pada Allah Ta'ala. Wa maknahu tawi maknani sifat nafsiyah alasani ing atase qaul kang kaping pindho iku annada tahu setuhune date Gusti Allah iku maujudatun kang den wujudaken utawa kang maujud muhaqqaqatun kang den nyatakaken fil khariji ing dalem kenyataan muhaqqaqatun kang den nyatakaken fil khariji ing dalam kenyataan bihaisu lau kusifa kelawan sekirani lau kusifa lamun den buka lau kusifa lamun den buka anna sangke kita apa al hijabu hijab la ra'ayna moko yektine ningali sapa kita ha ing sifat ha ing dat fadatullah ta'ala moko utawi date Gusti Allah Ta'ala iku muhaqqaqatun kang den nyataken illa annal wujuda angin setuhune wujud iku ghairuha sakliyane dat alal awali ing atase awal wa ya utawi wujud huwa ya dat alasane ing atase qaul kang kaping pindho wa ya utawi dat huwa ya wujud alasane ing atase qaul kang kaping pindho. Nah,
Kalau menurut pendapat yang kedua, datnya Allah Ta'ala itu adalah mawjudatun muhaqqaqatun fil kharijin. Wujudnya Allah Ta'ala itu memang betul-betul nyata di dalam realita. Memang realitanya memang betul-betul ada. Maksudnya apa? Bihaisu lau kusifa annal hijab la ra'ainaha. Kalau seumpama hijab kita pada Allah Ta'ala dihapus, maka kita akan bisa melihat datnya Allah. Paham ya? Ini menurut Imam Asy'ari. Menurut Imam Asy'ari sifat wujud itu bukan sifat, tapi ainud dat. Wujud itu bukan sifat, tapi adalah bentuk dari dat itu sendiri. Artinya apa? Wujud ini memang betul-betul tampak di dalam kenyataan. Seumpama hijab kita diangkat oleh Allah, maka kita akan bisa melihat wujudnya Allah. Kalau pendapat yang awal tetap tidak bisa. Seumpama hijab kita diambil oleh Allah, diangkat, tabir yang membatasi kita dengan roh ini dihilangkan, maka tetap kita tidak bisa meraih dat itu. Karena wujud itu adalah sifat, bukan dat. Mana wujudnya? Tidak ada. Karena wujud itu sifat, bukan dat. Kalau yang menurut Asy'ari, wujud itu adalah dat. Sehingga ketika diambil hijabnya, kita akan bisa meraih wujud itu. Nyambung ya? Masukin nyambung? Yang belum nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu utawi dalil ala wujudihi ta'ala ing atase wujude Gusti Allah Ta'ala iku hudusul alami anyar tekoni alam. Ayat tegese wujuduhu wujudi alam ba'da adamin ing dalem sakwise ora ono. Wal alamu utawi alam iku ajramun pira-pira jirim kadawati koyo pira-pira dat wa a'radun lan pira-pira sifat kal harokati koyo harkat wasukuni lan sukun meneng wal alwani lan pira-pira warna. Sekarang berlanjut pada dalil-dalil yang menunjukkan wujudnya Allah. Wa dalilu ala wujudi ta'ala hudusul alam. Dalil yang menunjukkan wujudnya Allah adalah adanya alam ini. Ay wujuduhu ba'da adamin. Artinya wujudnya alam ini setelah tidak ada. Kalau ditanyakan, Cak, seperti kemarin pertanyaannya, tanda wujudnya Allah adalah wujudnya alam ini. Kalau alam ini tidak ada, berarti apa? Ya, ketiadaan alam ini menjadi tanda wujudnya Allah. Karena sebelum alam ini wujud, Allah menciptakan alam ini secara tidak ada. Paham ya? Ini kan dua makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Allah, antara tidak ada dan kemudian ada. Wal alamu ajramun kadawati wa a'radun kal harokati wa sukuni wal ahwa. Alam itu apa? Alam itu adalah bentuk-bentuk daripada satu dat dan sifat-sifat daripada dat. Contohnya harokat bergerak, sukun diam, alwan warna. Alam itu adalah perpaduan antara benda kemudian sifatnya. Sampean ini benda kan? Coro kasarannya sampean benda. Cuma kebetulan yang hidup saja. Kalau gak percaya sampean pegang itu di sarungnya, kan ada benda mati tapi bisa hidup. Wa inna makana lan angin pastine ono apa hudusul alami anyar tekone alam iku dalilan dadi dalil ala wujudillahi ta'ala ing atase wujudi Gusti Allah Ta'ala. Li'annahu krono setuhuni wujudul alam. Li'annahu krono setuhuni wujudul alam iku la yasihu, atau bisa li'annahu krono setuhuni kelakuan.
bisa sampai bentukkan sa'an ya, atau domir pada wujudul alam. Iku layasing ora sah opo ayakuna yen to ono opo wujudul alam iku hadisan hadis binafsihi kelawan awak dhewe ne alam min ghairi mujidin saking tanpa wong kang mujudaken. Yujidu kang mujudaken sapa mujidhu ing hadis li'annahu karana setuhune alam qabla wujudihi ing dalem sadurunge wujude alam iku kana ono apa wujuduhu wujude alam iku musawiyan perkara kang madani li'adamihi maring ora anane alam. Kenapa terjadinya atau adanya alam ini menjadi bukti keberadaannya Allah? Kenapa kok bisa seperti itu? Li'annahu la yasihu ayyakuna hadisan binafsi. Ya karena tidak mungkin sah dikatakan alam ini tercipta sendiri. Alam ini tidak mungkin bisa tercipta sendiri min ghairi mujidin, tanpa ada yang menciptakan. Contoh, pondok ini ada karena ada yang mendirikan. Siapa pendirinya? Masukin. Ini contoh logisnya. Tidak mungkin kamar itu berdiri sendiri, tidak mungkin. Pasti ada yang membuat. Sama dengan alam. Alam ini mustahil wujud sendiri tanpa ada yang menciptakan. Nah dari sini berarti alam ini hadis baru ada yang membuat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang menjadi bukti kalau Allah ada. Falamma wujida moko ing dalam semangsane den wujudaken opo alam wazalalan ilang opo adamuhu ora anane alam alimna moko ngerti sopo kita anna wujudahu ing stune wujude alam iku tarojjaha dadi unggul opo wujuduhu ala adamihi ing atase ora anane alam. Sebelum wujud alam itu ada potensi. Saya bahasakan potensi saja ya. Potensi wujud dan potensi tidak wujud. Potensi wujud dan potensi ada. Kemudian potensi ini naik sedikit menjadi wujud. Maka alam ini tercipta. Berarti kan sebelum wujud ini Adam dulu. Naik. Kalau sudah seperti ini, maka tarojjaha ala adamihi. Potensi ini kewujud yang lebih unggul adalah wujudnya bisa mengalahkan ketiadaannya. Saya gambarkan saja ya. Halul alam. Ini keadaan alam. Keadaan alam kita bahasakan potensi. Bisa wujud, bisa tidak wujud. Kemudian alam ini naik sedikit menjadi wujud. Otomatis di sini berarti tarojjaha al-wujud alal adam. Wujud ini lebih unggul daripada adam. Artinya mengalahkan. Karena kenyataannya wujud. Potensinya kewujud, bukan enggak ada. Paham ya? Contoh manusia. Sophie sekarang ini kan belum punya anak. Anaknya Sophie ini adalah hal yang mana mungkin bisa wujud nanti anaknya, mungkin juga bisa ada. Karena potensi. Paham ya? Bahasa potensi. Sesuatu ini, anak ini masih potensial.
Artinya bisa mengarah kepada wujud, bisa mengarah pada tidak wujud. Tapi tidak usah disangka, ya kalau anaknya Sophie wujud semua itu di kamar mandi berceceran. Itu bukan potensi yang saya bahas, itu kenyataan. BCI. Bismillahirrahmanirrahim. Tombol ngantuk bi, biar gak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yasihu moko ora sah opo ayakuna yen to ono opo tarujjuhun ngungguli alal adami ing atase ora ono binafsihi kelawan kahanane syek utawa kahanane alam. Fata ayyana moko dadi tertentu annalahu. Fata ayyana moko dadi tertentu opo annalahu. Sedune iku lahu tetep keduwe alam iku murajjahan. Iku murajjihan ono perkara. Keliru. Murajjihan ono perkara kang ngerojehaken ghairahu ing liyane ada. Wa huwa utawi murajjih iku alladzi dat aujada kang mujudaken apa alladzi hu ing wujud utawa syai'. Li anna tarajjuha ahadil amrayni kronos duhune unggule salah sijine perkara loro al mutasawiyaini kang dadi padha karone min ghairi murajjihin saking tanpa wong kang ngunggulaken iku muhalun muhal. Dari keadaan tidak ada hal potensi wujud, potensi tidak ada. Ini otomatis ada pendorong yang mana mewujudkan ke wujud atau ada. Potensi anak tadi kan, anaknya Sophie ini masih potensial. Waduh, ini topik masih ingat yang berceceran kok. Sudah kita lupakan yang berceceran tadi, berserakan saja. Potensi anaknya Sophie ini kan masih bisa wujud, bisa tidak wujud. Kemudian tergantung Sophie. Sophie ini namanya adalah mujid atau murajjih, orang yang mendorong. Sophie mau kirim kemana? Mau diwujudkan anak itu atau mau tidak diwujudkan? Kalau Sophie wujudkan ya Sophie harus nikah gitu. Meskipun dengan tangan. Sophie harus nikah untuk mewujudkan anak. Kalau Sophie tidak mau mewujudkan ya tidak nikah. Nah, Sophie namanya murajjih. Ini kalau kita analogikan kepada makhluk ya. Sama dengan itu. Alam ini sebelum wujud dia masih bersifat potensi. Bisa wujud, bisa tidak wujud. Kemudian ada murajjih, yakni Allah yang membentuk atau mengangkat hal itu menjadi wujud. Seandainya tidak diwujudkan, ya terserah Allah kan gitu. Allah itu yang mujid. Kalau mujid berarti kan muadzib juga yang meniadakan berarti. Kebetulan sama Allah kita diwujudkan. Masalan kelawan umpamani Zaidun utawi Zaid qabla wujudihi ing dalem sadurunge wujude Zaid. Iku ya juzu wenang opo ayu jada yen to den temu sapa Zaid fi sanatin kada ing dalem taun mengkene. Wa ya juzu lan wenang opo ayat ko yen to tetep sapa Zaid ala damihi ing atase ora anane Zaid. Titik. Fa wujuduhu moko utawi wujude Zaid iku musawiyan. Fawujuduhu moko utawi wujude Zaid iku musawiyun kang matani li adamihi maring ora anane Zaid. Contohnya Zaid antara ada dan tiada masih mempunyai sifat potensi. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada.
Falamma wujida moko ing dalem semangsane den wujudaken sapa Zaid wazala lan dadi ilang apa adamuhu ora anani Zaid wazala lan ilang apa adamuhu ora anani Zaid fi zamane ing dalem waktu alladzi rubani zaman wujida kang den wujudaken sapa Zaid fihi ing dalem zaman fihi ing dalem alladzi utawa zaman. Isinya alladzi itu ya zaman. Alimna moko ngerti sapa kita anna wujudahu ing seduhune wujude Zaid iku bimujidin kelawan sebab utawa bilbastain wa ati awid al-siki. Berarti pakai i'ana saja. Bimujidin sebab bantuan utawa pitulunge dan kang mujudaken lamin nafsi ora saking awak dhewe Zaid lamin nafsi ora saking awak dhewe Zaid. Kemudian setelah wujudnya Zaid berwujud ya, berbentuk sudah wujud. Wazala adamuhu, ketiadaannya Zaid otomatis kan kalah. Ketiadaannya Zaid menjadi ada. Fi zamani alladzi wujida fihi, pada masa yang mana Zaid itu memang betul-betul ada. Alimna anna wujudahu bimujidin. Ya kita pasti tahu kalau wujudnya Zaid itu ada yang mewujudkan. La min nafsihi, bukan dari kehendaknya Zaid sendiri. Coba bayangkan sekarang, misalkan ya Sophie dulu anak masih kecil, serta merta otomatis Sophie secara spontanitas keluar dari kandungan. Saya pengen wujud, kan juga lucu kan gitu. Orang tuanya kaget, ini siapa moro-moro loncat kan gitu, berubah. Saya pengen wujud, tidak bisa. Tetap sesuatu atau semua hal itu pasti ada yang menciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fahasilud dalil moko utawi hasil dalil. Fahasilud dalil moko utawi hasil dalil iku antakula yang to ngucap sapa sira. Al alamu utawi alam iku min ajramin. Liru. Antakula yang to ngucap sapa sira al alamu utawi alam min ajramin saking pira-pira ciri. Wa a'radin lan pira-pira sifat iku hadisun hadis. Ai tegese maujudun kang den wujudaken ba'da adamin ing dalem sakwise ora ono. Wa kullu hadisin utawi saben-saben perkara kang hadis iku labudda ora kena ora iku lau tetep kedue hadis men muhdisin saking dan kang nganyaraken. Fayun taju mokoden natijah akan kesimpulannya atau dihasilkan. Natijah itu kan buah. Fayun taju mokoden hasilakan opo anal alama setuhune alam iku labudha ora kena ora lahu tetep kedue alam men modisin saking dan kang nganyaraken. Wahada utawi ikilah keterangan iku alladzi perkara yustafadu kang den ala faidah apa alladzi bid dalilil aqli kelawan dalil aqli. Paham ya? Intinya apa? Intinya adalah alam yang mana alam ini terdiri dari bentuk dan sifat. Itu semuanya adalah hadis. Alam ini kan lebih universal, lebih umum daripada jamaknya. Kalau alamin khusus untuk yang berakal, ya kan? Ulu wa alamuna illiyuna. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin yang mempunyai akal. Kalau alam ini lebih umum, artinya berakal atau tidak. Di sini dikatakan ajramun wa a'radun, sifatnya benda atau sifat.
Sampean ini benda semua atau sifat. Itu adalah alam. Dan semuanya adalah hadis baru. Bukan hadas, hadis, hadisun atau hudus baru semua. Maujudun ba'da adamin. Yang dimaksud baru itu ada setelah proses tidak ada. Itu maksudnya baru. Kayak ini misalkan Arif anak baru, ada setelah dia tidak ada. Kemarin kan belum ada, sekarang ada. No smoking. Wa kullu hadisin la budda lahu min muhdisin. Setiap yang baru itu pasti ada yang membuat. Fayun taju akal alam la budda lahu min muhdisin. Maka yang dihasilkan kesimpulannya adalah alam itu pasti ada yang membuat. Wa hadzal ladzi yustafadu bid dalil aqli. Ini adalah dalil akli. Ini cuma akal-akalan sampean, akal-akalannya ulama. Akal-akalannya ulama saja. Wa amma kaunul muhdisi. Anapun utawi anane dat kang nganyaraken. Anapun utawi anane dat kang nganyaraken. Amma kaunul muhdisi. Anapun utawi anane dat kang nganyaraken. Yusamma kang den arane sapa muhdis. Yusamma kang den arane sapa muhdis bilafdil jalalati kelawan lafdil jalalah asyarifi kang mulya wa bibaqiyatil asma'i lan kelawan sakerine pira-pira asmu iku fawa moko utawi al muhdis iku mustafadun kang den alap minal ambiyai saking pira-pira nabi. Minal ambiyai saking pira-pira nabi. Cara bacanya ambiyai ya ini karena ada min. Tadi Allah sulit tapi tidak masalah. Tidak masalah. Jadi meskipun kita tahu tidak usah berlagak tahu, tidak usah itu. Kalau saya dengarkan di khutbah tadi salah semua. Sering sekali saya seperti itu, mendengarkan orang baca salah semua. Padahal orang terpandang, pemuka agama, tokoh, bahkan pengajar juga sama ustaznya, tapi salah secara nahwu sorofnya. Faddalal anbiya'i, yang kalau faddola ya anbiya'a kan gitu. Faddola asyahri, ya kalau faddola ya asyahro gitu. Sering saya mendengar khotib-khotib itu salah ketika khutbah. Tapi tidak masalah meskipun salah. Kenapa tidak masalah? Wong cuma nahwu surutnya saja yang salah. Pokok masih memahamkan ini tidak membatalkan rukun dari khutbah. Kecuali salahnya bersifat fatal, rukun khutbahnya kurang. Maka boleh kita berada di garda paling depan. Salah. Rukunnya kurang, enggak sah kan? Daripada tidak sah, mending kita maju. Kalau cuma salah dalam nahwu sorofnya saja ya dibiarin aja. Cuma ketahuan kan, wah ini cuma berlagak ini di depan saja ya. Ini problem. Sering saya katakan, problem kita sekarang ini adalah banyaknya tokoh yang sebetulnya masih belum pantas menjadi tokoh sudah terlanjur menjadi tokoh. Belum siap untuk menjadi kiai sudah terlanjur menjadi kiai. Makanya ini awas ini, yang gus-gus ini kan kelebihan Raudatul Amin ini kan gawagis semua. Ini punya pesantren semua yang di sini. Tujuh, Udet, Asep, Aceng, Hadi. Awas ini kalau pulang sampai
Makanya harus dipersiapkan dulu. Sopi. Sebelum sampean menjadi kiai, harus sampean persiapkan dulu. Takutnya terlanjur menjadi kiai tapi belum pantas, belum siap untuk menjadi kiai. Itu problem. Pantas dan tidaknya dari apa ya? Dari sisi ilmuwan, bukan dari sisi tuanya. Kalau dari sisi tuanya ya banyak yang tua-tua ya, bahkan tua bahkan. Katanya Mehmet sudah afkir ya. Dari sisi keilmuannya maksud saya, sampean persiapkan betul. Karena orang nomor satu ini santri. Mantap. Ketika kita berbicara agama, yang berada di garda paling depan santri. Kalau agamis, ya. Iya. Ada orang berbicara tentang bom nuklir, kamu ikut-ikut, ya salah. Kalau berbicara agama, kamu berada di paling depan, itu sudah haknya sampean sebagai santri. Karena memang ahli betul santri dalam masalah urusan agama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak tahu ya tanya sama ahlinya. Ahli agama siapa ya? Santri. Iya. Tapi santri yang betul. Santri jadi-jadian. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa iku mustafadun dan alam minal anbiya saking biro-biro nabi. Alaihim iku moga-moga tetep ing atase anbiya afdhalus sholati utawi luwih utamani rahmat wassalami lan keselamatan. Fa ada tanya. Fatunabbih fa alai fa'il. Fatunabbih moga elingo sapa sira lihadhil mas'alati maring iki-ikilah masalah. Moga elingo sapa sira lihadhil mas'alati maring iki-ikilah masalah. Wa hadzal dalilu utawi iki-ikilah dalil iku alladzi perkara sabaka kang wis dadi dingin apa alladzi wa huwa utawi alladzi sabaka iku hudusul alami anyar tekoni alam. Iku dalilun tadi dalil ala wujudihi ta'ala ing atase wujude Gusti Allah Ta'ala. Ingat-ingat dalil ini. Artinya apa? Wujudnya alam itu menjadi bukti wujudnya Allah. Amma dalilu ala hudusil alam wallahu a'lam bishawab. Saya tawarkan mau lanjut apa gimana? Lanjut santri. Iya nggak dina. Kayak ini pernah siapa lama? Saya kasih waktu istirahat. Kali aja sampai pegal tangannya atau lehernya yang nunduk. Kasih waktu istirahat sampai 10:30. Kita 10:30 lanjut lagi ngaji Ibnu Aqil sampai jam 12. Siap ya? Siap. Siap. Harus siap. Karena siarannya siap.